Itu dilaksanakan setiap minggu ketiga, akan tetapi untuk bulan ini kita undur di minggu keempat karena waktu musyawarah kemarin itu alasannya terlalu dekat dengan pemilu, karena ini para pemangku kepentingan semua, terutama sahabat-sahabat yang punya kegiatan di masing-masing TPS, sehingga ditunda sampai hari ini. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan kita tetap haturkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ini yang hadir belum maksimal karena untuk wilayah barat itu pas hujannya luar biasa. Jadi ada yang transit di beberapa tempat ini karena tidak bawa mantel sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat ini. Tapi untuk wilayah tengah, rumah saya ke timur itu ketika saya berangkat belum hujan, ya, belum hujan. Di samping saya memang sholat Jumatnya tidak di rumah, artinya tidak di masjid sekitar rumah, saya merapat ke sekitar Ketapang, sehingga tidak tahu kalau wilayah barat itu hujan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, tidak terasa kemarin masih 1 abad 100 tahun NU dilahirkan. Alhamdulillah hari ini kita masuk di tahun pertama abad kedua. Tahun pertama abad kedua artinya kita sedang ada di NU ini ada di abad kedua, tapi masih tahun pertama. Makanya kegiatan pada siang hari ini saya pesan sama Ustadz Taufik sebagai tuan rumah untuk dibuatkan tumpeng dalam rangka sebagai tanda bahwa kita juga mengikuti atau memperingati hari kelahiran Jamiah Nahdlatul Ulama yang ke-101. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada saat NU didirikan pada tahun 1926, dalam perjalanannya ternyata NU ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya, walaupun pada saat NU ini baru didirikan, ternyata sudah ada tantangan-tantangan. Yang pertama, tantangan internal. Tidak semua ulama atau kiai masyayikh pada saat itu setuju dengan berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Bahkan yang meritik keras, yang sama-sama di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak sedikit. Kiai Mustafa Bisri kemarin mengabarkan kepada kita lewat medsos pada saat acara di Jawa Tengah itu bahwa lambang NU saja ketika dimunculkan ini juga banyak yang mengolok-olok, apa kok gambarnya seperti ini. Ini yang kendala internal yang ada ketika NU didirikan tahun 1926. Kendala eksternalnya adalah pada saat itu Indonesia belum merdeka.
Indonesia belum bebas dari penjajahan kolonial Belanda. Sudah barang tentu tantangannya lebih ekstrim, karena apapun sebagai penjajah pasti ada kecurigaan kepada Nahdlatul Ulama, kepada Jamiah Nahdlatul Ulama pada saat itu dianggap kendala di dalam menjalankan pemerintahnya pada saat NU ini berdiri. Lalu kemudian sampailah kepada di mana Indonesia ini pada tahun 1945 dianugerahi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang merdeka. Ustaz Santoso mau masuk di dalam masih cukup untuk Ustaz Santoso. Pada saat Indonesia merdeka, artinya NU pada saat itu posisinya adalah berdampingan dengan pemerintah Orde Lama, dan kiprah NU pada saat itu jelas. Bahkan Kiai Wahid Hasyim itu sempat menjadi anggota kabinetnya Soekarno pada saat itu, menjadi menteri kalau hari ini. Artinya bahwa NU jelas kiprahnya pada saat masa pemerintahan Orde Lama. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian Orde Lama itu tumbang dan pemerintahan Republik Indonesia ini diteruskan oleh Orde yang baru lagi, Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Haji Soeharto. Sahabat-sahabat yang saya hormati, mari kita lihat, kita rasakan. Saya waktu itu mungkin sebagian juga belum dilahirkan. Saya juga masih membaca sejarah di mana posisi NU pada saat Orde Lama itu adalah organisasi yang posisinya dimarginalkan, dipinggirkan oleh pemerintahan Orde Baru. Kenapa? Karena kekuatan yang dianggap cukup diperhitungkan oleh Orde Baru adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Terbukti pada tahun 1965 NU ini merubah statusnya menjadi partai politik dan mengikuti kontestasi pilihan umum secara nasional pada saat itu dan menjadi pemenang ketiga. Artinya perannya luar biasa pada saat itu. Sehingga pada masa Orde Baru ruang untuk Jamiah Nahdlatul Ulama di mana posisi-posisi strategis banyak yang ditutup. Hebatnya apa? NU ini dalam situasi apapun tetap eksis dan loyalitasnya kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak diragukan. Walaupun ruang-ruang strategis NU pada saat itu tidak diberi kesempatan. Sahabat-sahabat yang saya hormati, situasi ini sampai berakhir pada tahun 1984, 1983 dan 84 di mana Mukernas atau Muktamar NU yang ke-27 yang ditempatkan atau dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, yang NU secara organisasi mengambil sikap strategis yaitu Khitab 26
kembali kepada Khitab 26. Monggo masuk Kiai. Nah, sejak itulah kemudian NU ini lebih leluasa gerakannya. Hampir di semua lini NU bisa masuk dalam rangka untuk menjalankan misi dakwahnya terkait dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak lama kemudian terjadilah derak reformasi di Indonesia ini. Orde Baru tumbang dan NU lagi-lagi membuktikan pada saat itu bahwa NU ini adalah organisasi yang sangat loyal kepada negara Republik Indonesia. Bahkan pada saat itu, pada masa di awal reformasi, justru yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kemudian disebut dengan Gus Dur. Perjalanan NU dari tahun 26 sampai hari ini dengan berbagai macam situasinya ternyata sudah diprediksi jauh sebelum NU ini berdiri. Oleh siapa? Prediksi ini adalah prediksi global, perkiraan global yang dilakukan oleh Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Situasi ini sudah diprediksi bagaimana NU akan menghadapi sebelum Indonesia merdeka, bagaimana NU posisi pada saat NU berdampingan dengan Orde Lama, bagaimana NU kemudian pada saat Orde Baru menciptakan dirinya menjadi salah satu partai politik, lalu kemudian beberapa tahun kemudian kembali lagi menjadi tongkat. Misalnya Khitab dan perannya sampai hari ini itu sudah diprediksi oleh Syekhuna Khalil Bangkalan dengan ayat Al-Quran Surat Taha 17 sampai 21. Yang ayat ini dititipkan oleh Syekhuna Khalil Al-Bangkalani kepada santri mudanya, santri atau as'ad kecil pada saat itu, disuruh mengatakan tongkat kepada Syekhuna Hasyim Asy'ari yang pesannya adalah ayat Al-Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa faqala ya asar atawakkau 'alaiha wa ahusyu bi ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra, dan seterusnya sampai ayat 21. Sahabat-sahabat yang saya hormati, mari kita sedikit memahami lebih dalam atau mengetahui, ya bukan memahami ya, mengetahui dulu lah. Setelah ayat ini sampai di tangan Syekhuna atau Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian prediksinya diperluas, ditafsir oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, tapi tafsirnya menggunakan Al-Quran juga, menggunakan 35 ayat Al-Quran yang tercecer di beberapa surah di dalam Al-Quran itu, dan 9 hadis yang kemudian ini disebut konon asasi. Coba kita baca ulang, jenengan barangkali tidak punya, saya punya, tapi baru beli Pak, 1 tahun yang lalu. Gimana Kiai? Lah konon asasi ini, kalau kita baca satu-satu ayatnya, 35 ayat itu ternyata isinya adalah setidaknya Kiai Hasyim Asy'ari sudah memprediksi banyak hal. Yang pertama soal keagamaan, perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia, bahkan agama-agama yang ada di dunia. Memprediksi bagaimana pergaulan kita tentang berbangsa dan bernegara.
memprediksi di dalam ayat itu bagaimana NU ke depan akan masuk di kancah internasional. Dan terbukti hari ini NU ini punya cabang istimewa. Per detik ini sudah 137 negara di dunia. Oleh karena itu NU ini persis dengan kaidah usul fikih yang kaidah aslinya begini. Al-Islamu murunatun bil wata'in wa thabatun bil ghaib. Ini kalau Islamnya kita ganti, Nahdlatul Ulama murunatun bil wata'in wa thabatun bil ghaib. Artinya apa? Murunatun bil wata'in itu artinya fleksibel, lentur. NU ini bisa menghadapi, bisa beradaptasi dalam situasi apa saja. Sejak tahun 1925 sampai hari ini. Dan ini sudah diprediksi oleh seorang ulama besar. Salah satu muassis Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Khalil Al-Baghdadi. Kemudian ditafsir oleh santrinya Kiai Hasyim Asy'ari dengan 35 ayat dan 9 hadis. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ketika kita mencoba untuk mendalami soal ini, perspektif atau pandangan para ulama tentang NU itu berbeda. Berbeda tergantung situasinya. Kalau situasi aman-aman saja, tidak emergensi, tidak ada kontestasi yang sedang dinamis, maka hitop itu dipahami atau NU ini dilihat datar. Tapi kita bayangkan 1 bulan kemarin, bagaimana para kiai, para ulama, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, baik yang struktural maupun yang kultural, ini memahami NU dari masa ke masa. Itu tergantung dia di mana posisinya. Sehingga ketika kita paham soal ini, maka kemudian kita tidak mudah menjustis kelompok-kelompok tertentu bahwa kelompok itu yang paling benar, kelompok ini yang roboh, kurang benar, kelompok ini adalah yang salah. Karena NU memang diwujudkan atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama-ulama yang kita akui kewaliannya dalam rangka untuk menjawab semua tantangan zaman dari waktu ke waktu, insyaallah hatta ila yaumil qiyamah. Kenapa seperti itu? Karena prediksinya menggunakan Al-Quran, dan Al-Quran akan selalu aktual. Ini apa Pak? Aktual ini membahasa Madura hangat, selalu hangat. Cuman sore ini tidak ada hangat-hangat. Iya, tapi tidak perlu dikritik soalnya di pinggir laut. Seandainya di Pulau Payu tidak ada hangat-hangat, ini bahayanya pakai plastik, bahaya. Iya, hangat rezeki, gitu ya. Maksudnya katanya orang Pulau Payu koordinasi rokok, kopi, aku yang tidak ada. Rokok, kopi dan nasi. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sehingga kita sendiri yang ada di ruangan ini, kita sempat punya warna yang berbeda, punya warna yang berbeda. Tapi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, apalagi kita ini pengurus Nahdlatul Ulama, harus mulai hari ini terus belajar tentang NU. Bukan hanya sekedar NU yang hari-hari kemarin itu kita pelajari di sekolah, tapi bagaimana NU hari ini dengan kepemimpinan Kiai Yahya Khalil Stakuf ini memang sedang dibawa ke kancah internasional.
ingat atau sudah sadar tentang NU ini sejak kepemimpinan Gus Dur. Pada saat itu saya sudah sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3, gitu kan. Lah saya sudah sering baca tentang Gus Dur pada saat itu. Dan yang paling getol pada saat itu Gus Dur memperjuangkan yang disebut dengan anti sektarian atau primordialisme. Tidak ada pengkotak-kotakan. Gus Dur itu memperjuangkan semua umat yang ada di Indonesia itu dianggap sahabat semua, teman semua, mitra semua, tidak terkotak-kotak. Sehingga pemikiran Gus Dur pada saat itu yang dicenderung lari, kiai-kiai ini banyak yang ngeritik. Kok ketua NU lihat sepak bola, jadi jurinya sepak bola. Kok ketua NU jadi jurinya film pada saat itu? Masih ada yang ingat? Ya, satu ketika NU masuk di gereja, dia pidato di gereja dan sebagainya. Dan ulama-ulama kampung pada saat itu tidak nuntut, sehingga ngeritik. Sebagai penyeimbang, kayak As'ad pada saat itu menyatakan mufarokoh. Tapi bukan berarti pada saat itu As'ad tidak menuntut kepada Gus Dur, tapi sedang menjaga warga Nahdlatul Ulama yang pemikirannya di bawah standar. Jadi kiai kita, kiai saat ini mengajarkan kepada kita kalau berorganisasi, berkonflik di dalam organisasi itu adalah mufarokoh itu memisahkan diri, tapi gayanya seperti sholat berjamaah. Jadi kalau ketika melihat imam batal, kita itu niat mufarokoh, tidak ikut imam itu, tapi semua gerakannya tetap ikut imam. Jadi mengkulan ini kata cocok, saya ini tidak cocok kepemimpinan saya ini. Ya kalau bisa diisi, diingatkan. Kalau tidak bisa monggo bisa mufarokoh, tapi gayanya seperti sholat berjamaah. Jangan bikin NU baru, MWC tandingan misalnya. Tidak bisa. Artinya NU tidak ada kebiasaan di situ. Tapi kepemimpinan Gus Dur ini dianggap sangat berbahaya pada saat itu, sehingga Orde Baru pada saat itu membuat PBNU tandingan yang diketuai oleh Hasan siapa itu? Tidak, bukan Hasan Dipo. Itu kan Hasan Dipo ketua NU pertama itu. Ya, PBNU versi Soeharto, nyanyi Gus Dur pada saat itu. Lalu kemudian setelah Gus Dur itu Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari ini kok bukan Ki Hasyim Muzadi. Nah, Ki Hasyim Muzadi ini memimpin NU sangat lentur sekali, kemudian juga diterima oleh semua kalangan. Konflik-konflik internal bisa diredam oleh beliau karena bisa berdiri di semua, bisa diterima di semua tingkatan warga NU pada saat itu. Cuman statement Ki Hasyim Muzadi ini yang ingat sampai hari ini saya. Beliau pernah mengatakan bahwa NU ini masanya jelas, tapi masa depannya belum jelas. Jadi kalau masanya banyak jelas, tapi masa depannya tidak jelas. Itu disampaikan, kalau tidak keliru waktu itu disampaikan di lapangan sepak bola keliru. Entah yang mengadakan apa waktu itu, cuman saya posisinya masih di pondok waktu itu sedang pulang kampung. Setelah Ki Hasyim Asy'ari diganti, Ki Hasyim Muzadi diganti oleh Said Aqil Siraj. Kelihatan sekali kepemimpinan beliau ini cenderung kepada pendalaman keilmuan. Jadi kalau ingin kita ini banyak ngaji yang agak substansi, ya sering-sering lihat YouTube-nya Aqil Siraj. Hari ini diganti oleh Gus Yahya yang banyak kontroversi juga, banyak kontroversi, bahkan berani melakukan penggeseran di struktur Nahdlatul Ulama. Walaupun ini kritikan juga luar biasa, yang tidak setuju juga banyak, tapi ingat bahwa orang tidak setuju, orang kritik itu sudah sejak NU berdiri, bukan hanya ini. Dan itu dalam NU ini punya budaya, punya
cara untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam internal Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat yang saya hormati, itu saya kira dalam rangka memperingati harlah 101 NU, kita melihat atau merefleksi ulang tentang perjalanan NU dari waktu ke waktu. Selanjutnya habis ini nanti ada musyawarah terkait dengan Safar Ramadan. Tolong nanti saya dibantu, mungkin 1-2 hari akan WA ke masing-masing ranting. Saya minta jawaban di ranting jenengan itu ada berapa masjid, kemudian nama masjidnya apa saja. Nanti itu di WA saja ke atau kita nanti tak kirimi apaan yang harus diisi, tinggal ngisi di grup untuk dikirimkan ke saya, karena ada program dari pemerintah tentang program memakmurkan masjid. Yang disebut dengan memakmurkan masjid itu, atau gini, memakmurkan jamaah berbasis masjid. Jadi nanti ada sistem pemberdayaan ekonomi masa jamaah, ya jamaah. Jadi nanti yang diberdayakan itu jamaah. Bagaimana orang itu kalau tidak sholat, itu menjadi kegiatan dakwah masing-masing masjid supaya orang itu bisa datang ke masjid dengan program pemberdayaan jamaah berbasis masjid. Oleh karena itu saya butuh data di semua masjid di Kecamatan Kaliburo ini. Nanti tak kasih form, mungkin saya juga minta diisi tentang nama ketua takbirnya. Jadi masing-masing, bukan masing-masing desa, tapi masing-masing ranting. Jadi ranting Secang itu ada berapa masjid, takbirnya siapa, nama masjidnya apa misalnya. Itu nanti tolong kami bantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Kemudian atau mungkin hal-hal yang lain nanti bisa dipimpin oleh sekretaris. Yang paling terakhir saya minta maaf, saya tidak bisa melanjutkan ikut sampai terakhir karena saya persis habis sholat maghrib sudah ada acara di Bungatan Situbondo. Persis habis sholat maghrib, kemudian sehingga saya harus tidak bersama-sama dengan sahabat-sahabat sekalian. Terus kemudian besok pagi saya punya acara di Tegal Ampel Bondowoso. Tapi sebelum maghrib juga sudah harus sampai di Banyuwangi karena sakral. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh pengurus ranting yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, lebih khusus kepada tuan rumah Ustaz Abdul Rafiq sebagai ketua atau pengurus ranting Ketapang Timur yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga pertemuan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon diri karena saya dan keluarga sudah ada di jalan. Ya, sekedar pandangan untuk Safar Ramadan itu cukup 9 titik. Jadi nanti misalnya Kaliburo itu terdiri dari ranting, Papring, Secang, kemudian mana lagi? Wangkal, ya, dan Secang Timur. Nah ini yang hadir sudah 3. Itu tinggal musyawarah yang 3 kira-kira ditaruh di masjid yang mana disepakati di masing-masing desa sesuai dengan jumlah rantingnya. Ya monggo begini kan setatnya jadwal musul. Setelah musyawarah hari ini sudah selesai di beberapa titik mana yang akan kita tepati, hasilnya saya bawa ke
Pak Camat. Mungkin rapat internal Pak Camat, kemudian Kapolsek, Koramil untuk menentukan tanggal berapa Ramadan akan titik pertama itu akan dilaksanakan. Nanti akan setelah itu muncul jadwal jauh sebelum pelaksanaan akan dikirim di grup, dan barangkali di sebuah titik itu ada masalah dengan waktu itu, segera koordinasikan dengan MPJ untuk segera disesuaikan atau dikondisikan. Untuk bulan depan ini gimana? Puasa ya? Puasa udah. Untuk bulan depan kira-kira libur ya. Libur. Tapi tetap ditentukan hari raya, setelah hari raya di siapa. Yang jelas bagian barat, tapi per hari ini atau per detik ini barat belum ada yang daftar ke saya. Jadi nanti silakan untuk didiskusikan. Terima kasih.